bisnis, baik itu bisnis dalam skala kecil, menengah, ataupun besar, membutuhkan sistem yang tepat untuk mengelola keuangan. Salah satu sistem pengelolaan keuangan yang biasa diterapkan di perusahaan adalah dibentuknya dana kas kecil untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Misowa yang pada kali ini akan membahas metode pencatatan dana kas kecil. Yuk kita simak. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Namun, perusahaan juga sering melakukan pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, daripada terlalu banyak pembukuan, perusahaan membentuk yang namanya kas kecil atau disebut dengan petty cash. Nah, ada yang tahu jawaban dari pertanyaan tadi? Yap, benar. Jawabannya adalah metode pencatatan dan perhitungan dana kas kecil terdiri dari dua. Yang pertama ada metode dana tetap atau nama lainnya Impress Fund Method. Dan yang kedua, metode fluktuasi atau kata lainnya Fluctuating Fund Method. Tahu nggak apa maksudnya? Metode dana tetap yaitu metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang kas kecil tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Sedangkan metode fluktuasi adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 ciri-ciri metode dana tetap dan fluktuasi. Yang akan kita bahas pertama adalah ciri-ciri metode dana tetap. Ciri yang pertama, saldo akun kas kecil selalu tetap. Yang kedua, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali. Yang ketiga, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar. Ciri yang keempat, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaian dan awal periode berikutnya dicatat di jurnal penyelesaian kembali atau jurnal pembalik. Selanjutnya, ciri-ciri metode fluktuasi antara lain. Ciri yang pertama, saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Yang kedua, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat. Ciri yang ketiga, buku pengeluaran kas kecil mempunyai fungsi sebagai buku jurnal dan menjadi dasar untuk pembukuan ke rekening-rekening buku besar. Pencatatan kas kecil dilakukan oleh pemegang kas umum antara lain yang pertama, saat pembentukan dana kas kecil. Metode dana tetap dan dana fluktuasi jurnalnya sama. Kas kecil di debit dan kas di kredit. Pencatatan yang kedua pada saat pemakaian kas kecil. Nah, ini jurnalnya berbeda. Metode dana tetap tidak di jurnal, namun
metode dana fluktuasi, jurnalnya adalah beban-beban di debit dan kas kecil di kredit. Pencatatan yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, ini juga berbeda. Metode dana tetap, jurnalnya adalah beban-beban di debit dan kas di kredit. Sedangkan metode fluktuasi, jurnalnya adalah kas kecil di debit dan kas di kredit. Selanjutnya pencatatan yang keempat, bila kas kecil dianggap terlalu kecil, maka diadakan penambahan. Jurnalnya sama antara metode dana tetap dan metode dana tidak tetap. Apa itu jurnalnya? Nah, kita lihat di samping sini, kas kecil di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pencatatan yang kelima, bila kas kecil dianggap terlalu besar, maka diadakan pengurangan. Jurnalnya adalah sama, metode dana tetap dan fluktuasi, yaitu kas di debit dan kas kecil di kredit. Bagaimana? Sudah paham kan? Susah nggak? Apabila ada pertanyaan, silakan nanti bisa menghubungi langsung Miss Soma. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.